Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Agung Wijayanto, PPSPM Direktorat SMK. Halo sahabat keuangan. Mengingatkan kembali, pada tahun 2020 terdapat reformulasi IKPA yang semula 12 indikator menjadi 13 indikator, terdiri dari 1 indikator tambahan dan 4 reformulasi indikator. Tujuan reformulasi IKPA yaitu mengawal kebijakan pelaksanaan APBN dalam rangka mencapai good governance. IKPA atau indikator kinerja pelaksanaan anggaran sangat penting. IKPA dihitung mulai dari level Satker, level eselon 1 sampai dengan level kementerian. Dan masing-masing level itu punya monitoringnya sehingga bisa dipantau. Oleh karena itu, Satker jangan merasa tidak terpantau. Misalnya dari level eselon 1 itu bisa memantau. Oh, ini ada satker yang penyerapannya rendah. Oh, ini ada satker yang pagunya minus. Oh, ini ada satker yang hobinya revisi DIPA. Oleh karena itu, satker harus memperhatikan ini. Jangan sampai nanti satker dianggap tidak perform, tidak melakukan kinerja dengan baik, sehingga memiliki implikasi kepada kepala kantor. Dalam hal ini, kuasa pengguna anggaran ditegur oleh eselon 1-nya. Ya, sepertinya sudah saatnya Satker berkomitmen kuat untuk memperbaiki nilai IKPA-nya. Untuk itu dibutuhkan koordinasi, kolaborasi, sinergitas antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pembantu Pengeluaran. Untuk meningkatkan nilai IKPA dibutuhkan indikator ini. Langkah yang pertama, revisi DIPA. 1. Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA. Kedua, selain itu, Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPB sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan. Langkah yang kedua, halaman 3 DIPA. 1. Satker yang memiliki deviasi tinggi agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian halaman 3 DIPA ke Kanwil DJPB pada triwulan berjalan. Kedua, Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, serta menjadikan RPD pada halaman 3 DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker. Langkah yang ketiga, pengelolaan UP atau TUP. Satker agar memperhatikan periode pengajuan SPM UP atau GUP atau PTUP dari SP2D, GUP atau PTUP terakhir paling lambat dalam rentang 1 bulan. Pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN dan tidak menambah frekuensi SPM GUP dan PTUP yang terlambat. Langkah yang keempat, LPJ Bendahara. 1. Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, ketepatan waktu dalam menyampaikan LPJ sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN dan aplikasi Sprint. Kedua, Satker agar tidak menunggu batas waktu maksimal karena
dikhawatirkan kendala dalam penyusunan LPJ tersebut. Selain itu, Satker agar berkoordinasi dengan KPPN setempat apabila menghadapi kendala atau permasalahan. Langkah yang kelima, penyampaian data kontrak. Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditandatangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya atau approval oleh KPPN. Langkah yang keenam, penyelesaian tagihan. Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual atau LS non belanja pegawai paling lambat 17 hari kerja setelah BAST ditandatangani. Sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, Satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM, terutama tanggal dan nomor BAST atau BAPP. Langkah yang ketujuh, penyerapan anggaran. 1. Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari Paguydipa efektif. Kedua, memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun. Ketiga, Satker agar melakukan percepatan belanja khususnya untuk belanja barang dan belanja modal yang proses pengadaan barang dan jasanya bisa dimulai sejak awal tahun anggaran. Langkah ke-8, retur SP2D. 1. Satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dan memproses dokumen pembayaran dalam SPM, terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank pihak ketiga atau penerima pembayaran. Kedua, diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, maka agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja. Langkah ke-9, perencanaan kas. Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian rencana kas atau RPD harian. Untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar atau di atas 1 miliar yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN. Langkah yang ke-10, pengembalian atau kesalahan SPM. Satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM, terutama kebenaran dan keakuratan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OMSPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN. Ke-11, pagu minus. Satker-satker yang memiliki pagu minus agar dapat segera menyelesaikan pagu minus dengan mempersiapkan revisi anggaran untuk menutup pagu minus tersebut. Langkah ke-12, dispensasi SPM. Satker agar senantiasa memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana, menetapkan mitigasi risiko, penyelesaian pekerjaan dan pembayaran, dan menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun. Langkah ke-13, konfirmasi capaian output. 1. Satker harus meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan. Kedua,
menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap output yang dikelola. 3. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian output, serta memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran tidak melebihi ambang batas anomali atau 5% untuk output strategis dan 20% untuk output lainnya. 4. Melakukan pengisian data capaian output secara akurat pada aplikasi SaaS dan Sakti secara disiplin setiap bulan. Dengan meningkatkan 13 indikator ini, Satker akan mempunyai peluang mendapatkan nilai IKPA yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.